Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pengawal sebut penyakit lama Timnas Indonesia kambuh lagi. Sukses debut, Marcelino siap main di laga kedua bareng KMSK DZ. Palang pintu Garuda Nusantara janji benahi kesalahan saat hadapi Suriah. Tekad kuat Alfrianto Niko jelang lawan Suriah. Niko ingin melupakan kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Irak dan fokus menatap pertandingan lawan Suriah yang rencananya digelar pada Sabtu 4 Maret. Gelandang Timnas Indonesia U20 Alfrianto Niko pun berhasrat membawa skuadnya bangkit saat menghadapi Suriah di laga kedua Grup A nanti. Niko menyatakan ia dan rekan-rekannya telah memetik pelajaran dari laga kontra Irak kemarin dan menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Timnas Indonesia U20 pun harus bermain pada situasi suhu cukup dingin yang mungkin mempengaruhi sebagian besar pemain yang terbiasa bermain di iklim tropis. Palang pintu Garuda Nusantara janji benahi kesalahan saat hadapi Suriah. Bek Timnas Indonesia U20 Indonesia Doni Tri Pamungkas berjanji akan membenahi kesalahan saat menghadapi Suriah dalam laga lanjutan Grup A Piala Asia U20 2023. Doni Tri Pamungkas bahkan mengaku tak puas dengan performanya sendiri. Pemain berusia 18 tahun itu mengaku bahwa masih banyak kesalahan yang ia lakukan. Ia pun mengaku harus segera berbenah demi terus meningkatkan kualitas permainannya. Doni Tri Pamungkas memang tidak mengutarakan kekurangannya apa, tetapi Doni mengaku siap terus memperbaiki kekurangannya, di mana ia ingin kesalahan yang terjadi pada laga melawan Irak itu nantinya tidak akan terlihat lagi saat menghadapi Suriah. Pelatih Suriah berambisi menang atas Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Suriah kalah 0-2 melalui gol dari tendangan bebas. Pelatih Timnas U20 Suriah Mark Wote pun tidak mau sedih terlalu lama dari kekalahan itu. Pasalnya Suriah sudah ditunggu oleh Timnas U20 Indonesia pada Sabtu 4 Maret mendatang. Timnas U20 Indonesia juga harus mengakui keunggulan dari Irak dengan skor yang identik 0-2. Kedua tim juga saat ini sedang berbagi tempat di peringkat ketiga dan keempat usai kekalahan tersebut. Pelatih dari Belanda tersebut pun sudah siap untuk merengkuh kemenangan pada laga berikutnya melawan Timnas U20 Indonesia. Pujian selangit dari media Korea Selatan untuk Asnawi Magwalam. Asnawi Magwalam belum lama ini menjalani debut bersama dengan Jeonnam Dragons. Ia pun dipercaya tampil sebagai starter pada laga perdana Liga 2 Korea Selatan. Meski gagal membantu Jeonnam Dragons meraih kemenangan, ternyata Asnawi justru mendapatkan pujian dari salah satu media Korea Selatan, Best 11. Mereka memuji penampilan di atas lapangan kala melawan Anyang kemarin. Dalam artikelnya dituliskan, dalam situasi serangan balik dia mampu berlari di belakang pemain sayap kanan dan mencoba membantu penyerangan. Namun mereka juga mengemukakan kelemahan Asnawi kala laga melawan Anyang. Ia disebut-sebut gagal memberikan banyak peluang yang efektif pada rekannya di lini serang. Semoga di laga selanjutnya Asnawi bisa memberikan kontribusi lebih untuk Jeonnam Dragons. Bek naturalisasi Timnas Indonesia selangkah lagi juara Piala Belgia. Sandy Walsh dipercaya tampil sejak menit awal dalam laga yang digelar di Rengbong Stadium tersebut. Akan tetapi bek berusia 27 tahun itu tidak bermain penuh karena mengalami cedera. Pada babak final Piala Belgia nanti, KV Mechelen akan melawan pemenang laga semifinal lainnya, yakni Antwerp dan juga Union SK. Adapun Sandy Walsh saat ini sedang mengebut proses pemulihan cedera yang dideritanya di leg pertama semifinal. Persaingan ketat dua pemain Timnas Indonesia di Liga Belgia. Sadil Ramdhani dan Jordi Amat membantu klubnya masing-masing pesta gol dan melanjutkan tren kemenangan di Liga Super Malaysia 2023. Sadil Ramdhani membawa Sabah LC mengalahkan tamunya Kelantan United dengan skor 3-1 pada Rabu lalu. Dalam pertandingan tersebut, Sadil Ramdhani kembali dipercaya pelatih Ong Kim Sue menghiasi starting line up The Rhinos. Namun winger Timnas Indonesia itu tidak bermain penuh setelah ditarik keluar pada menit ke-53. Sama seperti Sadil, Jordi Amat pun juga sukses mengantarkan Johor Darul Takzim untuk memetik kemenangan pada laga lanjutan Liga Super Malaysia. Bahkan bek Timnas Indonesia itu masih dipercaya mengemban ban kapten saat mencukur Kuala Lumpur City 0-3 pada Rabu kemarin. Tak mau sekedar jadi partisipan SEA Games Kamboja, Indra Syafri sebut target sepak bola putra harus emas. Target itu merupakan permintaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar Indonesia U22 bisa naik podium juara SEA Games 2023. Indra Syafri membawa status juara Indonesia yang sudah lama tak didapatkan di cabur sepak bola.
SEA Games 2023 sendiri menjadi momen yang tepat bagi pelatih asal Sumatera Barat itu. Menjelang SEA Games sendiri yang akan berlangsung pada Mei mendatang, Indra memanggil 34 pemain dari berbagai klub di Indonesia. Tak hanya pemain Liga 1, sederet pemain klub Liga 2 pun juga masuk dalam daftar. Pengawal sebut penyakit lama timnas Indonesia kambuh lagi. Pengawal sepak bola nasional M. Kusnaini mendapatkan setidaknya 2 penyakit lama yang jadi penyebab kekalahan timnas Indonesia U20 dari Irak di Piala Asia U20. Yaitu masalah penyelesaian akhir dan pertahanan yang kurang fokus yang mengakibatkan kecolongan dan akhirnya kebobolan. Menurut Bungkus, itu masalah klasik yang terus berulang. Kusnaini tidak menganggap cuaca dingin menjadi faktor hoki Caraka dan kawan-kawan sulit memetik hasil positif dalam laga pembuka. Namun menurutnya kualitas persiapan mempengaruhi pola permainan yang membuat mereka tumbang. Indra Syafri bantah ada konflik dengan Sintayong. Sebagaimana diketahui, Indra menukangi timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 untuk menggantikan Sintayong. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu akan fokus bersama timnas U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Walaupun begitu, Indra mengatakan hubungan dengan Sintayong cukup baik sampai dengan saat ini. Keduanya bahkan saling mendukung satu sama lain. Hal itu pun berlaku dengan pelatih-pelatih lainnya dalam urusan pemanggilan pemain timnas Indonesia U20 atau 22. Pria yang juga menjabat Dirtek PSSI itu mengatakan pihaknya dan STY sepakat pemain tidak hanya berkembang dalam pemusatan latihan atau TC saja. Namun pemain bisa berkembang di klub jika mendapatkan jam terbang. Oleh karena itu, Indra Syafri mempersilahkan pemain-pemain reguler yang tampil di Liga 1 untuk bergabung belakangan. Suksesor Park Hang-seo sama repotnya dengan Sintayong. Pelatih anyar timnas Vietnam Philippe Troisser langsung disibukkan memegang 2 kendali skuad The Golden Star Warriors. Setelah dilantik sebagai suksesor Park Hang-seo pada Senin 27 Januari kemarin, Philippe Troisser memanggil sebanyak 41 pemain untuk TC Timnas U22 Vietnam. Ia memimpin langsung latihan Timnas U22 Vietnam yang dimulai 2 hari kemudian. Latihan ini sebagai rangkaian persiapan Timnas U22 Vietnam untuk menatap SEA Games 2022. Troisser sendiri ditargetkan meraih prestasi terbaik di SEA Games 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia Aswan Indra Syafri dicuekin lagi. SEA Games 2023 akan digelar 2 bulan lagi. Sejumlah peserta pun mulai mempersiapkannya dengan berbagai cara. Salah satunya Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS dikabarkan akan menggelar turnamen mini bernama Merlion Cup 2023 pada pertengahan Maret ini. Sebanyak 2 tim dari ASEAN diundang untuk bertanding di turnamen mini tersebut, yaitu Timnas Kamboja U22 dan Malaysia U22. Sayangnya dalam event ini, Timnas Indonesia U22 tidak diajak bergabung di sana. Justru Hong Kong yang menjadi pilihan FAS untuk berkompetisi di turnamen mini ini. Sukses debut, Marcelino siap main di laga kedua bareng KMSK DNZ. Marcelino Ferdinand kemungkinan akan bermain di laga kedua bareng KMSK DNZ pada Sabtu 4 Maret 2023 mendatang. Sinyal ini diberikan KMSK DNZ dalam sesi latihan pada Selasa 28 Februari kemarin. Marcelino terlihat dalam foto unggahan KMSK DNZ bersama dengan rekan-rekannya. KMSK DNZ akan bertandang ke markas Virton dalam lanjutan pertandingan Belgian First Division di relegation round pada Sabtu besok. Klub menyatakan seluruh pemain siap bertanding. Hal ini berarti juga termasuk Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 18 tahun itu pun berjanji akan membantu DNZ meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya.